Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita masih membaca kitab Tanbihul Muqtarin Awakhirul Qarnil Ashir ala ma khalafu fihi salafuhumut tahir. Sekadima kitab mereka ditulis seorang wali Allah Al-Imam Asy'arani. Akhlak daripada orang yang soleh itu diantaranya adalah kasratus sadaqah, yaitu adalah memperbanyak dalam urusan sedekah. Karena dikatakan sedekah itu adalah bisa dilakukan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengabarkan bahwa uang ataupun harta ataupun tenaga yang disedekahkan untuk Allah itu akan diganti, akan dibalas berlipat ganda. Bukan hanya itu, bahkan orang yang mengeluarkan sedekah tadi itu derajatnya akan diangkat dan dosanya dimaafkan oleh Allah. Dan orang mereka mentandi keyakinan, mereka berdoa sedekah, tapi karena ada kemantapan dalam hatinya sehingga dia mudah untuk bersedekah. Makanya betul Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan mattakhadallahu waliyan bahilan. Allah tidak pernah melantik seorang wali yang dia dalam kondisi bakhil, pelit. Apa sebab orang mereka tidak bisa cerai? Karena dia was-was mengeluarkan hartanya. Padahal dia lupa bahwa uang yang dikeluarkan mereka akan ketemu lagi di akhirat, dan rezeki yang dikeluarkan akan diganti berlipat ganda di dunia sebelum di akhirat. Lah ketika orang mereka cerai, berat mengeluarkan harta yang dipegang sama dia, menunjukkan kurangnya yakin yang ada dalam hatinya. Dan orang yang kurang yakinnya dalam hati tidak mungkin mendapatkan peringkat menjadi orang-orang yang soleh, apalagi sampai pada peringkat layak untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Okay. Kita akan lanjut ya. Dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darna amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ilan qala wa kana Abdul Aziz bin Umar rahimallahu yaqul as-salatu tusiluka ila nisfi tariq wa shawmu yusiluka ila babil malik was sadaqatu tudkhiluka ila al malik wa kana rahimallahu ta'ala yaqulu al amwal indana wada'ib lil makarim wa kana Ibrahim bin Yusuf rahimallahu ta'ala yajma'ul amwal wa yaqulu inama ajma'u dhalika li butuni ja'i'ah wa duhuril 'ariyah wa lam ajma'uhu lil ma'i wat tin wa qatalabu minhu syai'an li imarati masjid fa abah wa lam yu'tihim syai'an wa qala al ja'i ahaqu wa qala Luqman alaihi salam li ibnih ya bunayya idza akhta'ta fatasaddaq walau biragifin ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Al-Imam Abdul Aziz bin Umar beliau mengatakan as-salatu, salat, tusiluka ila nisfi tariq. Salat yang kamu lakukan itu bisa menghantarkan kamu kepada setengah perjalanan. Wa shaumu, dan puasa yang dilaksanakan yusiluka ila babil malik, itu bisa menyampaikan kamu kepada pintu raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Was sadaqah, dan sedekah tudkhiluka ilal malik, akan memasukkan kamu kepada sang raja, yaitu Allah. Artinya tiga-tiganya ini harus ada. Dia harus melaksanakan sholat karena sholat akan menghantarkan dia kepada tengah perjalanan. Kemudian orang yang dia itu berpuasa akan menyampaikan kepada pintu raja, yaitu Allah. Dan sedekah yang dikeluarkan akan menyebabkan orang tersebut masuk kepada tempatnya raja, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada orang nih kakak, bedetunya dia sholat, dia puasa, tapi tidak mengeluarkan sedekah, mereka kurang sempurna. Karena buah daripada sholatnya, buah daripada puasanya yang diterima oleh Allah, dia punya keyakinan yang mantap, dan dia mudah untuk mengeluarkan apa yang dipegang, karena dia tahu bahwa yang dikeluarkan akan diganti, dan apa yang dikeluarkan akan menjadi sababnya dia ketemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan Allah itu melebihi daripada orang yang dia itu memegang harta lalu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Itu membahagiakan. Makanya Nabi Muhammad SAW bila mengatakan Allah fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Dopuna kanjeng Nabi Muhammad, Allah akan memberikan pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut mau membantu orang lain. Ketika jenengan bantu orang, maka sampai juga akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Ketika sampai menyelesaikan urusannya orang, begitu pula sampai akan diselesaikan urusannya oleh Allah. Lah ketika sampai mencukupi orang yang tidak mampu, maka Allah juga akan mencukupi rezeki kita, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya penting ini, karena orang yang bersedekah tadi itu akan menyebabkan dia mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan perhatian khusus daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW beliau bercerita kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana dahsyatnya hari akhirat. Maka Siti Aisyah merasa ketakutan dan mohon pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, abdina paringi resep, bagaimana cara saya selamat daripada siksa jahanam? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ittaqin nar walau bisiki tamrah. Lindungi diri kamu daripada panasnya api neraka walau bisiki tamrah, walaupun dengan separuh kurma yang kau sedekahkan. Ketika disedekahkan untuk Allah Ta'ala akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yurabbi a'malakum faruwa, maka amal tersebut akan dijaga, akan melebar, akan membesar, dan akan menjadi sebab orang tersebut dilindungi daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bila mengatakan al-mar'u ala dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, seseorang itu nanti di hari akhirat dia akan dinaungi oleh sedekah yang pernah dikeluarkan ketika di dunia. Mau itu berupa makanan, mau itu berupa minuman, mau makanan sudah jadi atau uang mentahannya, ketika diberikan kepada orang yang saleh, ketika diberikan kepada orang yang tidak mampu seumpamanya, atau diberikan kepada orang yang butuh, maka harta yang dia keluarkan yang tampar terasa, nanti kata Nabi Muhammad, harta tersebut akan ketemu lagi di akhirat dan akan menaungi orang tersebut ketika bertemu dengan Allah. Jadi akan diberikan keselamatan. Apa sebab? Barokahnya dia mau mengeluarkan harta yang dia pegang untuk peduli kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sedekah yang dikeluarkan itu akan menyebabkan kita masuk kepada hadranya Allah. Begitu, tidak ada orang wali, orang yang soleh, neka bakhil, celek, tidak ada. Tidak bisa kak, jadi walina Allah pas ngomong abdi Nabi mimpi Rasulullah, tapi cerai, tak kira. Ongkuan, tak kak apal Quran, tak bisa. Tak kak maca sholawat pasan, tak sholawat tak. Tapi kalau dia punya bakhil dalam hatinya, tidak peduli sama saudaranya, sulit tertutup pintunya. Tapi mereka para orang-orang yang bersih hati, peduli dengan orang sekitarnya, apalagi dengan anak yatim, apalagi dengan janda yang lemah, apalagi dengan orang-orang yang sakit, apalagi dengan orang yang membutuhkan. Dia walaupun tidak terlalu banyak wiridnya, tapi dia peduli dengan umat Rasulullah, juga akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Siapa di dunia ini tidak mau dapat perhatiannya Rasulullah? Umur kita pendek, umur kita singkat, kita akan mati, kita akan masuk kubur. Dan yang kita harapkan hanya perhatian Nabi Muhammad. Dan Rasulullah sudah bilang, santuni, berikan rezeki kamu kepada orang yang tidak mampu. Di situ akan mendapatkan perhatian khusus dari manusia yang paling kita harapkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pokoknya di akhirat yang ditoleh Rasulullah selamat, yang tidak ditoleh Nabi Muhammad apes celaka. Ketika di akhirat, ketika nanti di akhirat, saking Nabi Muhammad mereka atu'um rahmat, atu'um pertolongan, dibagi-bagi sama Nabi Muhammad SAW. Saat itu iblis, syaitan, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka cetak yang ingat mereka. Diangkat, kepalanya diangkat seperti ini. Diangkat. Kepingin ditoleh sama Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kanjeng Nabi ketika malam Isra Mi'raj sudah dihapus hadus syaitan, walaupun cetak setan mereka ngangkat-ngangkat kepingin ditoleh sama Rasulullah, dipelengosi sama Nabi Muhammad. Karena kalau sampai dilihat sama Rasulullah masuk surga. Jadi kanjeng Nabi melengos, tidak mau melihat mukanya setan dan pengikutnya.
Makanya Rasulullah bilang, bagaimana Rasulullah supaya kami dapat perhatian? Kau santuni orang yang lemah, bantu orang yang tidak mampu, keluarkan kau punya harta saat kau punya kelebihan, di situ akan mendapatkan perhatian dari manusia yang paling kita harapkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita punya harta yang berkah, okay? Bisa peduli dengan sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibrahim bin Yusuf, okay? Diceritakan dia Jema'ul Amwal. Beliau ini seorang pedagang, mengumpulkan harta banyak. Orang yang soleh, tapi banyak uangnya. Maka dikatakan, wahai imam, bagaimana antum ini soge, tapi kok uangnya banyak? Uang diambil terus. Ada bisnis dilakoni, a goal melaksanakan bisnis lagi. Uang ditumpuk-tumpuk. Akhirnya beliau mengatakan, wa yaqulu innama ajma'u dzalika li butuni ja'iah. Aku mengumpulkan harta tersebut, aku niatkan untuk aku berikan kepada orang-orang yang perutnya lapar. Wa buhuril ariyah, dan untuk orang-orang yang dia itu tidak berbusana, untuk aku tampilkan, aku tutupi daripada kebutuhannya. Walam ajma'uhu lil ma'i wat tin. Aku tidak mengumpulkan harta tadi itu untuk minuman saja, watin, dan untuk tanah, artinya rumah. Saya mengumpulkan harta banyak bukan untuk megah-megahan, bukan untuk berfoya-foya, tidak. Tapi saya niatkan saya banyak uang untuk membantu orang yang lapar, untuk membantu orang yang butuh kebutuhan. Saya cukupi, kata beliau. Wa qatalabu minhu syai'an li imarati masjid. Diceritakan beliau ini pernah didatangi oleh satu orang. Orang tersebut minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Beliau mengatakan fa'aba wa lam yut'imhu wa lam yu'tihim syai'an wa qala al-ja'i ahaqqu. Lalu ketika beliau panitia datang minta uang untuk renovasi masjid, ditolak sama beliau. Ditanya, imam, ini untuk masjid. Apa kata beliau? Orang yang lapar lebih butuh daripada masjid. Orang masjidnya sudah bagus, mau apa lagi? Itu yang lapar-lapar masih banyak, mereka yang harus kita bantu, kata beliau. Orang yang mengerti dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi orang ahli sedekah, ini penting. Sedekah ini penting karena kalau orang ini sudah enteng mengeluarkan hartanya, akan diberikan berkah. Habib, saya ini uang pas-pasan, apakah saya tetap sedekah? Habib, tetap. Saya punya utang, Habib, apa saya tetap sedekah? Tetap. Utangnya dibayar, sedekahnya dijalankan. Walaupun tidak banyak, yang penting ada harta yang dikeluarkan, walaupun cuma 20.000, walaupun cuma 10.000. Kalau bisa sedekahnya sepagi mungkin. Bakiru fis sadaqah fa inal bala'a la yatakhatta bis sadaqah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, kalau mau sedekah sepagi mungkin. Kenapa? Karena sesungguhnya bala tidak akan menimpa kepada orang yang bersedekah. Sepagi mungkin orang yang sudah sedekah hari tersebut tidak akan terkena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan keselamatan Allah Ta'ala. Mana qasammal min sadaqah bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Tidak akan merugi, tidak akan berkurang hartanya orang yang sedekah, tapi akan ditambah, ditambah, ditambah. Kanjeng Nabi bercerita, setiap sore dan setiap pagi para malaikat Allah ketika datang waktu malam, mereka berdoa. Para malaikat mengatakan, Allahumma ti, ya Allah, berikan kepada munfikon salafan, berikan kepada orang yang sedekah ganti yang berlipat ganda. Dan ya Allahumma ati mumsikan, dan berikan kepada orang yang menahan hartanya talafan, semoga celaka ya Allah karena cerai. Artinya orang yang pelit seperti ini didoakan malaikat semoga rezekinya tidak barokah. Tapi orang si atu'um yang bersedekah pada hari itu, ketika matahari akan tenggelam, Allah andik malaikat khusus ngangkat tangan atu'a, ya Allah, orang ini sedekah hari ini, mudah-mudahan rezekinya diganti dan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu ada setiap hari, setiap sore. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang ingin dapat doanya malaikat sebelum maghrib, cepat-cepat sedekah, karena hari itu akan diberikan barokah, dan besok pagi dia akan mendapat keberkahan dari Allah. Maka siapa saya paling informasi? Saya paling informasi Nabi Muhammad SAW. Masa mau bohong Nabi Muhammad? Selamat. Orang yang sedekah itu akan diparingi selamat oleh Allah Subhanahu taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana diceritakan ini? Diceritakan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu diceritakan ada satu orang. Orang itu suka makan telur. Ada orang suka makan
endok ya, telur. Karena telur ini kan kadang-kadang kan memiliki kesan tersendiri, endok ya. Telur ini menyehatkan. Akhirnya orang tersebut ketika kepingin telur, satu hari dia akhirnya datang ke satu pohon, ngambil telurnya burung. Telurnya burung ini kan kalau digodok, paringi garam sedikit kan sedep, iya, sedep. Akhirnya endoknya manuk tadi itu diambil, digodok di rumahnya dimakan. Besok burungnya itu dapat berapa waktu ngendok lagi, datang lagi diambil lagi. Terus seperti itu, akhirnya si burung ini pegel, emosi sama si pecinta endok mau ibu ya, sahibul endok aja, seneng ngambil endok ini. Akhirnya si burung itu diterbang, terbang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Curhat Pak kan Nabi Sulaiman, Beb, Nabi Sulaiman kok bisa ngomong sama burung, Beb? Oh bisa, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Burung curhat, Nabi Allah, saya susah Nabi. Kenapa burung? Saya ini Nabi, setiap ngendok mesti sapa iku fulan iku mesti diambil endok saya. Saya ini kepingin punya anak, saya kepingin bersukaria dengan anak saya, berbahagia. Mesti setiap saya ngendok sebelum metes diambil. Saya tidak pernah punya anak, ya gara-gara dia itu ngambil. Neka mangkana neka, saya jual-jual endok neka, saya nggak iki. Dedi neka ini saya enggak neka ayam neka curhat, neka suara hati ayam neki suara hati burung saya bisa terbang cek sampai salah pikir sampai neki bene burung neka berek hukum iki neka hanya curhatnya binatang. Berarti tidak boleh Beb jual endok ya? Boleh Pak, itu sekalian disego goreng endoknya kurang sip ya kan, kan kurang sip ya, apa sampean tahu tek endoknya kurang mantap. Ya enggak apa-apa telur, enggak apa-apa. Ya berapa butir ya dibiarkan netes. Sisanya kalah. Telur dadar saya kasih bawang, kasih lombok. Bumbunya kecap. Nasinya ngembul-ngembul kasih kerupuk, nginoma es teh. Prei yang positif. Ma'il food, mencari parangi barokah sallallahu alaihi. Baneka akhirnya si burung tadi curhat sama Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman nikah karena Nabi Sulaiman kan di pasukan banyak jin Allah. Jin. Iki ngono. Mosok iki Beb iki suarane jin iki kan keren jin. Iki kon tak ke tugas jin. Ini bahasa Gunung Remuk sudah. Membahasa ketapa sampean tak paham. Mereka terjemahan langsung iki. Kata si Nabi Sulaiman, "Wahai jin." Ya, siap. Ada apa Nabi? Kamu besok jaga. Siapa namanya? Pohonnya si burung. Kalau fulan datang mau ngambil endoknya si burung, langsung tahan, robohkan. Pokoknya burung ini jangan sampai telurnya diambil. Oh siap, jin kak dua, bener setong, dua sesongar-songar. Apa Beb? Gundurwo tak bermana tahu kalau lagi. Pokoknya jin sesongar dua. Boneka saya milih Nabi Sulaiman, kan tidak mungkin jin ecek-ecek. Boneka jenderal kak, saya ngolok kak. Minimal kan pangkatnya kan bintang 3, tidak sembarangan. Mereka rojo senyeluk. Akhirnya katanya si burung, Nabi, berarti saya tenang kamu. Wahai burung, kamu tenang, kamu pulang. Pohon kamu dijaga sama 2 jin. Ini sudah spesialis jaga pohon kamu. Tenang saja, anak kamu akan netes dan kamu akan hidup bahagia dengan anakmu. Enggak film iki. Akhirnya besok sahibul endok itu sing seneng ambil endok mau ikut tangi turu. Apa yang buka sarapan endok entek. Nah iki wayane panen. Akhirnya dia datang ke pohon, jin ngeliati orang itu datang. Orangnya ada kelihatan sama jinnya Pak. Burung di atas. Kon nyedek kon. Banting ambil jin kon. Tapi subhanallah orang itu datang ke pohon, dipenek, jinnya dilihat tok. Loh, burungnya acereng-acereng. Boh, jin, teku jin. Nah, tak ereken nih kan. Apa namanya? Orang tadi udah direket, jinnya mendelik takut. Endoknya diambil, manukin nangis. Mudun ya biasa, dimasak ya dimakan. Akhirnya burung terbang ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah,
gagal lagi saya punya anak, endok saya disikat lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman manggil pasukannya, ambil itu fulan, suruh datang ke saya, dan jin suruh ke sini. Datang jin, kenapa kamu diam? Padahal sudah saya kasih tugas, kalau dia datang hentikan, biar itu punya anak, kesian. Apa katanya jin? Wahai Tuan, bagaimana saya menghentikan dia, sedangkan dia dikawal dengan para malaikat? Benekalah asa gaul. Jin versus malaikat, ya 1-0 ini kita masuk lagi. Jin versus malaikat, tak bisa. Apa boleh jin masuk Habib? 2-0 lagi. Tak masuk. Maka anaknya kak, jin kak, jin tak bisa kalau tak kelar. Musuh malaikat tak menang saya. Heran Nabi Sulaiman, kok bisa orang dikawal malaikat? Apa wiritani? Dipanggil. Panggil itu, fulan, datang. Pak, iya kamu suka ngambil telur? Iya Nabi, kenapa? Kamu tahu itu telurnya siapa? Iya telurnya burung itu. Kenapa diambil terus? Ya saya suka telur. Loh, kamu tidak tahu tuh burung curhat sama saya, kepingin punya anak sama kamu, diambil terus. Oh, saya minta maaf, insya Allah saya tidak ngelakuin lagi. Sebentar, saya mau tanya. Saya perintahkan 2 jin jaga pohon. Oh iya. Tapi kok bisa kamu lolos? Apa amalan kamu? Oh, tadi pagi saya sedekah, OTW menuju pohon, saya ketemu orang miskin di pinggir jalan kelaparan, saya punya roti 1, saya potong separuh, tak kasihkan si miskin, separuh saya makan, separuhnya dimakan sama si miskin. Kata Nabi Sulaiman, hada, ini gara-gara kamu sedekah, akhirnya kamu dikawal malaikat selama 1 hari, tidak akan kena musibah dari Allah. Tuh, makanya orang bisa kena sihir, orang yang kena jelek-jelek, mungkin ada sedekah yang tidak dikeluarkan atau yang kurang ikhlas ketika bersedekah. Makanya sedekah itu bukan merugikan kita, Kak, menguntungkan, karena sedekahnya akan diganti, di akhirat akan ketemu, kemudian dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari palingnya selamat wa taala. Kemudian di antara fadilah keutamaan daripada sedekah itu adalah bisa menyebabkan orang itu dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan orang itu dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya daripada apa? Barokahnya daripada sedekah. Apalagi yang wajib seperti zakat fitrah, itu sedekah yang wajib seperti zakat fitrah. Kenapa dikatakan zakatul fitrah? Karena mensucikan kita punya badan yang dengan banyaknya dosa, dengan banyak kesalahan, disucikan dengan barokahnya kita mengeluarkan zakatul fitrah. Seperti kita menyembelih hewan kambing, ketika udhiyah kita bersedekah, hewan tadi itu akan menyebabkan dosa kita dimaafkan. Begitu pula sedekah yang kita keluarkan akan menjadi sebab kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Luqman al-Hakim beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya idza akhta'ta fatasaddaq walau biragifin, wahai anakku, apabila kamu akhta'ta, kamu melakukan perbuatan dosa, maka fatasaddaq, kamu sedekah. Ya, kamu sedekah. Kenapa? Walau biragif, walaupun dengan 1 potong roti. Karena sedekah yang kamu keluarkan akan menjadi sebab dosa kamu dimaafkan, kata Sayyidina Luqman al-Hakim kepada anaknya. Orang yang sedekah dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sampai dikatakan oleh beberapa sholihin, ya, Allah tayyib la yakbalu ila tayyiban. Dikatakan oleh beliau, takhayyaru li sadaqah, pilih-pilih ya, kalau mau sedekah itu dipilih-pilih hartanya. Fa innallaha thayyib, karena Allah itu adalah zat yang maha bagus, la yakbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali daripada suatu yang bagus. Bagus apa? Bagus uangnya dan bagus hatinya. Karena Allah itu menerima suatu yang bagus, karena Allah maha bagus, rizkinya yang dikeluarkan halal, dan ketika mengeluarkan hatinya ikhlas. Itu sedekah yang tadi bisa melebur dosa, sedekah yang bisa menyebabkan apa? Menyebabkan dia aibnya ditutup, sedekah yang bisa menyebabkan dia diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk parangnya selamat wa ta'ala. Habib, saya mau tanya, iya, sedekah apa perlu ikhlas? Perlu. Kalau saya kurang ikhlas, Bib, banyak tidak ikhlas, sedikit ikhlas, mana yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah yang banyak walaupun tidak ikhlas. Kenapa? Kok bisa begitu, Beb? Naam, karena sedekah yang banyak yang tidak ikhlas, walaupun kau tidak dapat pahalanya sedekah, tapi kau dapat pahala yang menyenangkan hatinya umat Rasulullah.
Ini orang sakit butuh biaya 10 juta. Orang yang nyumbang tidak ikhlas. Pak, orang yang sakit tadi itu yang miskin, itu tidak butuh ikhlasnya sampean, butuh uangnya sampean. Ketika sudah masuk ke sampean, bisa mereka berobat, mereka senang sembuh gara-gara sampean. Teka ampean tak ikhlas, mungkin pahalanya tidak dapat, tapi sampean dapat pahala yang hebat, nyenengkan hatinya umat Rasulullah. Apalagi double ngasihnya ikhlas sama nyenengkan hatinya umat Rasulullah, ya double-double. Ya double-double. Makanya itu perlu ya kita ini artinya mengeluarkan sebagian harta semata-mata untuk mensucikan kita punya jasad, kita punya keburukan, sehingga kita layak untuk mendapatkan keberuntungan saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alim cerai, bodoh dermawan. Beda saya kemah. Alim tapi cerai, bodoh tapi dermawan. Beda saya kemah. Yang bodoh tapi dermawan daripada saya alim tapi cerai. Karena kalau sudah orang alim itu cerai, berarti ilmunya tak manfaat. Tapi yang bodoh orang bodoh kak, tak ngerti ilmu agama secara maksimal, mungkin dia hanya norok pengajian tapi loman sedekah, mereka lebih fokus daripada orang yang maca kita tapi cerai. Dia bakhil, dia tidak mengeluarkan hartanya. Karena menunjukkan kurangnya kemantapan keyakinan di hatinya dan jauhnya dia akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya, jangan sedekah kecuali yang halal. Kalau sudah mau sedekah, ya jangan oleh ngecok disedekahkan, dosa. Imam Haddad tanyakan, ya Imam, saya ini sedekah tapi dari hasil nyuri. Apa kata Imam Haddad? Itu bagaikan orang yang mencuci baju yang najis menggunakan air kencing. Berma? Tambah suci apa tambah najis? Tambah najis. Kita ini najis kak. Saya sama sampean ini najis karena banyak dosa. Mau disucikan dengan apa? Dengan sedekah. Anak saya, beb, ngelama sama saya, beb. Kurang laporan sama saya, kurang ajar sama saya, keluarga saya, beb, tidak nemu tenang. Itu karena dosa kita di masa lalu. Akhirnya berubahlah sikap keluarga kita, akhirnya berubahlah akhlak anak kita, berubahlah kualitas ekonomi kita, mendapatkan gangguan dan gangguan. Pola beda dosa ke Allah Ta'ala. Sucikan, obati. Dengan apa? Dengan sedekah. Ya namanya orang itu kotor mau bersih, ya harus pakai air yang suci. Makanya pesen aku kudu bagus. Kalau sampai najis dicuci dengan air najis, pesena si najis, ya sajen kotor. Maka kata Imam Haddad betul, orang yang sedekah menggunakan uang haram, hasilnya ngecok, uang riba, olehna korupsi, dikasihkan ke anaknya, ke istrinya, teka 20.000, teka 10.000. Dia ngentit, Allah Maha tahu, mungkin kamera bisa kita tipu, mungkin manusia bisa kita kelabui, tapi Rabbul Alamin Maha melihat. Kamu ambil, kau kasihkan orang, kau kasihkan anak istri, maka akan mengotori kita punya jasad. Bahkan yang sedikit tadi itu akan menyebabkan yang suci akan menjadi najis gara-gara kemasukan uang yang haram. Saya ngate-ngate, gajinya 1.500.000, ngecoknya 100.000, berapa jumlahnya? 1.600.000. Gajinya lebih banyak daripada ngecoknya cuma 100.000. Tapi karena neka najis, neka suci, nggak beda abak neka air suci, tapi dimasukkan air kencing, dimasukkan di sana najis, kotor. Terus sampai mau sedekah pakai itu, mau ngasih nafkah anak istri pakai itu, najis semua. Terus sampai kepengen punya anak yang bagus, tidak bisa, akan najis anak sampean. Najis apanya, beb? Najis akhlaknya, najis akidahnya, najis hatinya, dan najis pikirannya, kotor. Siapa salahnya kita? Kita nyiram dengan air yang najis. Bersihkan. Makanya kalau mau sedekah, mau ngasih makan anak istri, teliti, jangan sampai dapat rezeki kecuali dari orang-orang yang soleh. Nikma malu soleh li rajulin soleh, kata Rasulullah. Sebaik-baik harta itu ada yang dipunya orang soleh, diberikan kepada orang soleh. Kalau sampai sudah kerja di suatu perusahaan, di suatu toko, yang punya toko orang soleh, yang punya perusahaan orang soleh, atau sampai punya bos ahli ibadah, apalagi yang punya toko arif billah, seorang wali min auliya ta'ala, tekasakol naik tapi barokah. Nominal kayaknya sedikit, tapi ada berkah dari Allah Ta'ala. Bisa jadi anaknya antum nanti jadi hafal Quran, bisa jadi rumah tangganya antum menjadi harmonis, bisa jadi ke depan antum mendapatkan keberkahan. Barokahnya kita peduli dan teliti ketika mengambil harta. Ketika sampai dapat rezeki dari orang yang soleh, tekuk, pegang, anak sampean dukung, karena rezekinya akan diberikan barokah. Siapa paling informasi? Siapa paling informasi Nabi Muhammad SAW. Barokah itu ada.
Rizki itu ada, kerja sama orang kafir, kerja sama orang muslim. Kamu masih lebih fokus? Ya jelas yang muslim. Karena rizki mereka lebih bersih. Bosnya tidak sholat beb, mabuk. Sama bosnya ini sholat ibadah. Merasa kemana? Yang ibadah cuma sedikit beb, 1,5. Yang ini 2 juta. Kamu masih kalah 1,5. Karena ada barokah. Fihi barokah. Kalau ada barokah akan dikasih selamat dunia. Uangnya sama, podo 5.000 nih. Senyekel sopo tapi. Dan mereka ini orang yang terjaga ya, rizkinya sedikit tapi berkah. Makan di rumahnya barokah, minum di rumahnya barokah, berkah karena obat. Dikatakan ta'amul karim dawa, makanannya orang yang ahli sedekah yang baik itu jadi obat buat kita. Tapi makanannya bakhil, orang cerai, mereka ada penyakit akan buat kita sakit karena kita keluar makan daripada rezeki orang yang subhat, orang yang tidak baik. Apalagi dari orang yang pelit, yang terpaksa mengeluarkan hartanya, tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, dimakan jadi penyakit untuk diri kita sendiri. Mencari para yang selamat tanengki. Barokah itu ada, walaupun tidak terlihat, tapi barokah. Barokah itu ada, karena dikabarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Paham iki? Pada kompak, paham iki? Tak ceritani sama. Ceritanya wong barokah. Kadang-kadang kita ini kayak dapatnya sedikit, tapi subhanallah anak dikasih sehat, rumah tangga bahagia, itu kalah dari uang tuh kalah. Di Hadramut ada satu orang soleh bernama Al-Imam Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, wali min awliya illahi ta'ala. Beliau ini kaya, ganteng, alim, apal Quran, soleh, pidato namapan, baik sama orang. Mereka pun favorit, sudah ganteng, baik, suka senyum sama orang, ilmunya banyak, akhlaknya mulia. Terus tidak cerai orangnya, bisa merangkul sama semua orang. Ini orang seperti ini langka. Lah Habib Husain, beliau tuh Habib, ganteng, alim, apal Quran, pidato namapan, ilmunya akeh, akhlaknya tawadhu luar biasa, kaya. Ayo kurang apa sampe. Wis ganteng suge, alim, apal Quran, badan sehat. Nek Habib masuk tong bitongan iki favorit nih kayak iki. Semoga sampainya belum kawin dapat yang seperti ini iki. Mata amin, amin. Sampai yang sudah kawin jangan amin iki. Nek yang ku sebelum kawin. Akhirnya satu orang datang, ya Habib antum ini kok suge Beb. Katanya Habib, enggak, saya enggak mau sama uang. Uangnya yang nyari saya. Kok bisa gitu Beb? Loh, kamu tidak percaya? Ayo kita buktikan. Ambilkan kurma saja yang paling jelek. Jadi Habib ini punya kebun kurma. Kurmanya belum masak, kualitas paling rendah. Diambil, dikumpulkan di satu. Memang kalau di Hadramut itu kalau buah yang kurang matang itu sedap ya. Yang agak setengah matang itu yang enak. Tapi kualitas kurmanya sederhana karena Hadramut ini daerahnya panas. Habis itu sama Habib suruh ambil, terus bilang, kamu ya lihat ya, ini kurma saya, mau saya jual ada di Basro, Irak, itu tempatnya kurma Pak, kualitasnya itu yang level A. Ya jelas kurmanya Hadramut dibanding kurma sana ya kalah, kelasnya itu kalah. Ya tidak laku Beb kalau dijual di sana, orang di sana gudangnya kurma. Nggak, kamu lihat, saya tidak jualan kualitas, saya jualan barokah. Kamu lihat, dah taunya buahnya dikirim sampai ke Basra, sampai di sana di Irak, sampai di situ ternyata pada saat itu satu negara kena penyakit. Ternyata sakit tidak diobati, tidak ada obatnya. Lah ketika kurmanya Habib itu datang, parkir di pelabuhan, turun kurmanya satu krab, satu satu kotak satu krab ini, satu krab mereka turun kurma, tidak ada yang beli. Kok subhanallah ada orang lapar, kepingin beli kurma itu karena lihat harganya agak murah, dimakan. Yang makan ini sakit kebetulan. Ketika makan kurmanya Habib satu butir, sembuh penyakitnya. Beres, penyakitnya hilang. Akhirnya kurma tadi yang tidak laku jadi paling laku dan jadi paling mahal. Jadi satu negara beli kurma itu semua, rebutan karena satu gigitan bisa sembuh. Berebutan beli itu semua, sampai laku, sampai garus.
pulang kapalnya, yang biasanya kapal itu butuh waktu lama menghabiskan buah-buahan, itu waktu singkat pulang lagi ke Hadramut, datang uangnya banyak. Kan kamu lihat, saya tidak jualan kurma, saya menunjukkan bahwa barokah itu ada. Nikmal malu soleh li rajulin soleh. Seenaknya harta itu kamu dapat dari orang soleh dan kamu menggunakan dengan cara yang soleh. Mereka bagus. Mereka penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jadi orang-orang yang sehat, yang dohir dan batin kita, ya. Semoga kita mendukung keluarga kita untuk sedekah, menyantuni orang yang lemah, sehingga akan menjadi keberkahan untuk kita dunia sampai akhirat. Dan semoga kita bisa sedekah setiap hari, sehingga kita, keluarga kita diberikan keamanan Allah Ta'ala, diberikan keselamatan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa ala kulli salihah. Al-Fatihah.